warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih bersama saya. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Denda Puja Puspita, kelas 1C, semester 1, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang perubahan sosial budaya di Bengkulu dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2010. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada kehidupan sosial budaya pada masyarakat Melayu Kota Bengkulu. Peran globalisasi dan modernisasi melalui teknologi, komunikasi, dan informatika yang sangat mempengaruhi pola kehidupan masyarakat Bengkulu. Begitu juga dengan kepemimpinan Gubernur Suprapto yang memimpin selama 10 tahun. Reformasi dan otonomi daerah yang secara simultan telah berkontribusi menciptakan perubahan sosial budaya secara makro atau secara besar atau secara luas di Bengkulu. 1. Globalisasi dan modernisasi. Diakuilatif, globalisasi yang terjadi sekarang ini telah membawa dampak yang cukup serius terhadap tatanan masyarakat dan kehidupan umat beragama, dan tidak sedikit di antaranya yang gagal dalam menjaga tradisi, nilai-nilai, ritual-ritual, dan simbol-simbol keagamaan akibat kuatnya penetrasi arus globalisasi. Era globalisasi yang ditandai dengan sangat mudahnya mengakses informasi dan budaya masyarakat di belahan dunia adalah dampak dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dunia. Dalam menghadapi fenomena tersebut, masyarakat Muslim khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya harus berperan menguatkan landasan nilai-nilai agama Islam sebagai ideologi hidup, melestarikan kebudayaan lokal sebagai potensi tatanan kehidupan sosial budaya di daerah, dan membangun peradaban dengan mengembangkan kebudayaan bangsa Indonesia. Sedangkan modernisasi merupakan salah satu fenomena dampak dari perubahan sosial yang telah berpengaruh cukup serius dalam tatanan kehidupan sosial dan termasuk bagi umat beragama. Meskipun terkadang secara internal justru melahirkan kekuatan emosional positif baik person maupun kolektif atau emosional positif effects. Yang kedua, pembangunan pada masa pemerintahan Gubernur Suprapto dari tahun 1979 sampai dengan tahun 1989. Perubahan sosial yang terjadi di Kota Bengkulu pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari totalitas perubahan sosial yang terjadi di Provinsi Bengkulu dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sejarah berdirinya Bengkulu pada tahun 1968 sebelum masa pemerintahan Gubernur Suprapto. Terlebih dahulu Bengkulu dipimpin oleh Gubernur Muhammad Ali Amin, sarjana hukum, pada tahun 1968 sampai dengan 1979. Dalam masa kepemimpinan Gubernur pertama, belum dirasakan adanya kemajuan yang berarti. Digambarkan oleh Sidik hingga akhir Pelita II pada tahun 1979, Bengkulu tergolongkan sebagai daerah yang terbelakang dan terisolasi. Pembangunan sarana dan prasarana di daerah masih tertinggal jika dibandingkan dengan provinsi tetangga. Jalan raya menuju Lubuk Linggau hanya sebagian saja yang bagus, selebihnya mengalami kerusakan. Hubungan darat dari utara yang sekarang menjadi Muko-Muko ke selatan yang sekarang menjadi Kaur praktis tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 karena banyak jalan dan jembatan yang mengalami kerusakan. Gubernur Suprapto yang memerintah selama 10 tahun dari tahun 1979 sampai dengan 1989, masa pemerintahan 5 tahun ketiga Pelita III tahun 1978 sampai dengan 1983 dan Pelita IV dari tahun 1983 sampai dengan 1988 di masa Orde Baru. Selama menjabat, pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Suprapto sebagaimana diungkapkan oleh Sidik adalah pembangunan jalan raya yang menghubungkan antara Provinsi
Sumatera Barat di utara, dan Provinsi Lampung di selatan, yang kemudian saat ini dikenal dengan sebutan Jalinbar atau Jalan Lintas Barat. Untuk kelancaran infrastruktur transportasi hubungan laut dibangun Pulau Bai yang diresmikan pada tanggal 20 Desember 1984 oleh Presiden Soeharto. Begitu juga bidang transportasi udara, yaitu Bandar Udara Padang Kemiling yang sekarang dikenal dengan Bandara Fatmawati Soekarno dilakukan renovasi dan ditingkatkan pelayanan penerbangannya sehingga pada tahun 1988 bandara tersebut sudah dapat melayani penerbangan Jakarta Bengkulu sebanyak 2 kali dalam sehari. Sedangkan yang ketiga, reformasi. Sepanjang sejarah negara Indonesia yang telah melalui beberapa masa pemerintahan, mulai dari presiden yang pertama yaitu Presiden Soekarno yang memimpin dari tahun 1945 sampai dengan 1966 yang dikenal dengan Orde Lama, kemudian digantikan oleh Presiden Soeharto yang dikenal dengan Orde Baru yang memimpin dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Fenomena lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial di Bengkulu yang dikaji dalam penelitian ini adalah gerakan revolusi sosial yang terjadi di Indonesia, yaitu Reformasi Indonesia. Faktor yang melatar belakangi penyebab terjadinya reformasi adalah kejenuhan terhadap demokrasi Orde Baru rezim Presiden Soeharto yang memimpin selama 32 tahun. Kemudian adanya transaksi politik ekonomi yang dilakukan dengan Badan Keuangan Dunia atau IMF dan terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1998. Semua faktor tersebut mengacu terjadinya revolusi sosial yang dipimpin oleh mahasiswa sehingga jatuhnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Sejak terjadinya revolusi sosial pada tahun 1998 hingga kini disebut dengan era reformasi. Dampak lain reformasi di Bengkulu adalah semakin banyaknya pelanggaran hukum. Rivial Ka'bah mengungkapkan beberapa faktor. Yang pertama, ketidaktahuan individu tentang hukum yang berlaku di masyarakat, terutama nilai-nilai agama. Yang kedua, pemasyarakatan hukum, berarti pembudayaan aturan-aturan yang disepakati bersama supaya menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Yang ketiga, berhubungan dengan tabiat kebebasan dan demokrasi yang sekular. Yang keempat, otonomi daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang menjamin jalannya pengelolaan provinsi, kabupaten, dan kota secara desentralitas. Dalam operasionalitas pengelolaan jalannya pemerintahan gubernur, bupati, dan wali kota yang memiliki kewenangan secara otonom. Kekuatannya mutlak dan menjadi sentralitas dalam pemerintahan lokal. Akibat dari otoritas tersebut menjadikan gubernur, bupati, dan wali kota bertindak sebagai penguasa dan berkuasa penuh dalam proses pembangunan di daerahnya. Sistem otonomi daerah sebagai progres dari sistem pemerintahan Indonesia. Dampak positif otonomi daerah adalah meningkatnya volume pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan real masyarakat. Salah satu bentuk pembangunan fasilitas umum yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bengkulu adalah revitalisasi jalan wisata Pantai Panjang 9 km. Sejak revitalisasi jalan Pantai Panjang, keramaian meningkat drastis. Selain itu juga menjamur berdirinya hotel-hotel di sepanjang jalan pantai. Sarana belanja baru masyarakat Bengkulu juga didirikan oleh investor, yaitu Hypermart dan Matahari pada tahun 2010. Selain Hypermart, di Bengkulu juga didirikan Mega Mall di area Pasar Minggu pada tahun 2008. Otonomi daerah identik dengan tindakan otonom seorang penguasa pemerintahan yang memunculkan kesewenangan dan arogansi sosial. Rendahnya pola kontrol pribadi dan batasan kesewenangan dapat menimbulkan perilaku orientasi material dalam setiap kepemimpinannya.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, comment, and subscribe di Dena Puja Puspita channel. Oke.